juga mau tunjukkan ke teman-teman kalau di sini tuh ada sayuran musim semi yang kapan hari aku masak sama nenek ya. Ini aku mau tunjukkan. Sini sayang. Ini. Ini tuh adalah sayuran musim semi. Wow, ternyata menyenangkan. Ini masa kecil kurang bahagia ini teman-teman ya. Ya gini nih ya, kalau wanita ke belanja niatnya beli apa tapi belinya apa kayak gitu ya. Niat. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizvi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaannya? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang ini di Kotaya sekitar jam 5 sore ya teman-teman ya. Jadi jam 5 sore di Kotaya sekarang terang benderang seperti ini. Dan hari ini tadi cuacanya pagi agak mendung, terus siang mulai agak panas sedikit, terus sekarang ini sore terang benderang seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini tuh hangat sekali, aku suka kayak gitu. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang aku sudah nggak pakai baju tebel ya, aku sudah nggak pakai kerpus, aku juga sudah nggak pakai jaket tebelku yang warna putih itu. Terus tapi aku masih pakai sepatu bootku ya teman-teman ya, soalnya nggak tahu kenapa aku suka pakai sepatu boot ketimbang apa sepatu sneakerku ya. Soalnya kan kalau di Indonesia aku dari dulu tuh kepingin pakai sepatu boots kayak gitu ya. Jadi di sini Mas Stefan aslinya sudah minta aku simpen ini kayak gitu ya, disimpan aja soalnya sudah musim semi kayak gitu. Cuman aku enggak, aku suka pakai boots kayak gitu, kayak menurutku lebih keren gitu loh teman-teman ya, lebih cool. Oke, jadi sore ini ceritanya aku sama Mas Stefan mau pergi ke taman ya teman-teman ya, tapi taman yang teman-teman belum pernah lihat ya. Jadi ini sekarang kita perjalanan menuju taman, kita melewatin kayak ini teman-teman, apa hijau-hijau seperti ini ya. Ini tuh termasuk kota di sini, cuman teman-teman bisa lihat sendiri kalau di sini itu banyak sekali tanaman ya di daerah di daerah tempat Mas Stefan tinggal ini kayak gitu. Terus aku juga mau tunjukkan ke teman-teman kalau di sini tuh ada sayuran musim semi yang kapan hari aku masak sama nenek ya. Ini aku mau tunjukkan. Sini sayang. Ini tuh adalah sayuran musim semi. Ini tuh adalah sayuran musim semi ya. Tuh. Ini yang dimasak biasanya daunnya kayak gini. Daun ini namanya daun stevia, teman-teman ya. Nih, kemarin kita ini masih bisa dimasak, sayang. Yeah, you can eat it. Now? In bosh. Uh, No, I don't recommend it. Ini katanya Mas Stefan kalau sekarang sudah terlalu tua kayak gitu. Jadi ini biasanya kita panennya itu masih awal-awal musim spring kayak gitu ya. Musim semi baru kita panen. Kalau sekarang udah terlalu gede ini katanya Mas Stefan. Biasanya ini daunnya masih agak kecil, muda kayak gitu. Sekarang udah nggak layak di ini. Mungkin ini ya apa ya? Nggak soft lagi kayak gitu ya. Terus ini juga daun yang kemarin kita masak. Ini aku mau petik ya. Ini sayang dekat. Nah, ini namanya daun urzika. Ini aku mau petik satu. Nah, kayak gini daunnya. Ini yang kita masak kemarin. Baunya kayak menyengat teman-teman, kayak daun kenikir kalau apa di tanaman Indonesia ya. Teman-teman tahu daun kenikir enggak ya? Kayak gitu. Ya itu, baunya kayak nah, ini kayak gini. Ini sayuran musim semi, cuman ini juga sudah nggak layak di sayur. Karena kenapa? Karena mereka ini makan sayuran musim semi itu bener-bener saat mereka barusan tumbuh ya. Jadi masih muda-muda, kuncup itu mereka ambil kayak gitu. Kalau biasanya di pucuknya aja kayak gini, pucuknya. Nah ini udah kayak keras alot kayak gitu temen ya, kayak alot ya. Nggak enak kalau dimakan katanya nenek. Oke, ayo. Ini juga, ini buahnya segini. Ini semuanya urzika tahu gitu. Kita kemarin panen di sini ya, sayang ya. If we know about this. Sayangnya kita kemarin nggak tahu. Terus ini juga stevia. This might be dirty, baby, because people come here with pets. Iya ya. Tapi katanya Mas Stefan di sini tuh kotor soalnya banyak ini apa? Kucing, terus anjing yang pipis terus pu di sini ya teman-teman ya.
kalau di hutan itu bersih kayak gitu. Ini juga di sini daun stevia. Wah, ternyata buahnya gitu. Kayak ya teman-teman bisa lihat ya, hijau di sini. Ini juga buahnya ini. Ini juga daun stevia semua ini ya, yang kayak gini ini loh. Ini loh yang kayak gini. Ini juga urzika ini kayak gitu. Ini di sini. Oke, terus ini yang belum pernah lihat videoku sebelumnya ya, aku di videoku tunjukkan ini tuh untuk hilangin ini apa tai lalat andeng-andeng ya teman-teman, ditaruh di sini. Terus katanya Mas Stefan nanti tai lalatnya tuh ngopek, ngelintek ya kayak gitu. Tapi Mas Stefan udah pernah coba tapi nggak terbukti. Oke, ayo. Nah, jadi tempat tinggal Mas Stefan ini teman-teman, walaupun di kota ya, jadi ya sini kayak semacam kota terbesar ketiga di Romania ya, kayak gitu. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri tuh, di sini banyak sekali pohon-pohon. Ini juga di sebelah sana dekat apartemen juga pohon-pohon ya, rindang jadinya di sini sejuk. Seperti hutan. Iya, kata Mas Stefan seperti hutan di sini. Jauh sayang tamannya di sana, park. No, it's dekat. Dekat. Iya. Ayo, aku mau ajak jalan teman-teman ke taman. Terus ini bunga apa ya sayang ya? Wah, They cantiknya. call this papadie. Papadie. Yeah, and you can actually make a tea from the leaves. Hah? You make a tea from the leaves. Ah, And the kids like to blow on this because if you blow, will make a lot of, they will fly away. iya. Ini katanya Mas Stefan, kalau aku ambil gini ya, biasanya anak-anak di sini, anak kecil di sini. Bunga apa tadi sayang ini? Bunga apa namanya? Papadie. Papadie. Iya. Ya, ini namanya bunga papadie, teman-teman. Terus katanya Mas Stefan, anak kecil kalau mainan biasanya And you diginikan. can try to, Gini ya? yeah, like that. Mas Stefan dulu main ini waktu kecil. Do you play this when you were Yeah, kid? a bit. Ya, katanya Mas Stefan dulu mainan ini juga waktu kecil. Hmm. Hmm. Wow, ternyata menyenangkan. Ini masa kecil kurang bahagia ini teman-teman ya. Lagi-lagi. Menyenangkan ya. Oke, terus ini kata Mas Stefan daunnya ya sayang ya, untuk teh ya. Yeah, you can make a tea from it. Iya. Ya. Dan ini katanya Mas Stefan daunnya maaf ya teman-teman ya. Ini daunnya ini bisa dibuat untuk teh ya kayak gitu. Dikeringkan terus dibikin teh. Oke, ayo, kok aku rada gatel semua. Kayak tadi aku di sini juga denger burung ini teman-teman, burung woodpecker yang tek 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 di pohon gitu loh ya, tek 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 ya. Nggak denger sekarang, tadi aku denger di sini. Terus aku tanya Mas Stefan, suara apa ini kayak gitu? Suara burung woody woodpecker ya. The woodpecker, yeah. Woody Movie now. Woody woodpecker itu kayaknya ini teman-teman ya, apa kartun? Ya, aku taunya itu Woody woodpecker ya. Tapi nama burungnya apa sayang? Nama burung woodpecker? Yeah. Ya. English, yeah. Ya, namanya woodpecker ya teman-teman ya. We call it poepeze. Nanti kalau aku nemu gambarnya aku pasang di sebelah sini ya kayak gitu ya. Oke, ya. Terus di sini ada bunga teman-teman, bunganya cantik sekali. Warnanya putih. Tuh, dekat sayang biar teman-teman online bisa lihat tuh. Wow, cantiknya ya teman-teman ya. Ini nggak tahu bunga apa ini sayang namanya. I don't know. Mas Stefan nggak tahu kayak gitu ya. Oke, cantiknya. Ini apartemen teman-teman sebelahnya ya. Banyak sekali pohon-pohon. Terus ini juga ada bunga. Bunganya kayak gini cantik nih. Ya. Ini katanya Mas Stefan apa tadi? Pohon gutui namanya ya. Makes a fruit called gutui. Jadi ini tuh ada buah namanya gutui ya. Itu bahasa Romania. Aku nggak tahu apa bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Looks Tapi like the flower in Bali. ya, jadi aku nggak tahu, nanti kalau aku itu kutulis di deskripsi ya, atau di ini subtitle
The nature documentary. Ini teman-teman, aku mau tunjukkan. Tuh, di sini sebelah itu apartemen, tapi belakangnya kayak gini. Kayak banyak sekali pohon-pohon, terus apa ya, ini tanaman kecil-kecil kayak gini. Kayak semak-semak belukar gitu ya. Kayak hutan, persis hutan ya. Oke, ayo. Tuh, hijau-hijau semua ini. Indahnya ya, padahal kemarin itu pas waktu musim salju itu di sini tuh bener-bener kering kerontang, pohon-pohon itu nggak ada daunnya sama sekali, kayak di film apa Dracula atau horor-horor kayak itu teman-teman, yang daunnya kering-kering terus cuman pohon aja nggak ada daun ya. Dan teman-teman, ini aku mau tunjukkan di depanku ini adalah pohon walnut ya, ya sayang ya. Ya, ini adalah pohon walnut ya. Cuman nggak ada buahnya. Nanti mungkin ya. Belum ada buah ya sayang ya. The buah in August. Katanya Mas Stefan nanti tumbuh buah walnutnya itu sekitar bulan Agustus They ya. will fall in September. Ya, terus panen September. Ya. Oh ya, jadi mulai tumbuhnya itu Agustus buahnya kayak gitu kecil-kecil. Terus nanti panennya itu katanya September ya, kata Mas Stefan. Ya itu tadi ibunya tuh bilang kalau anjingnya itu nggak jahat ya teman-teman ya. Soalnya anjingnya tuh bikin suara nger 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 kayak gitu. Cuman itu kayak gayanya aja yang kayak gitu. Cuman sebenarnya nggak gigit gitu ya. Soalnya lihat aku sama Mas Stefan agak minggir-minggir ketakutan kayak itu. Jadi ibunya menjelaskan tadi ya. Gitu. Ya ini karena cuacanya cerah, banyak orang yang jalan-jalan teman-teman ya. Orang-orang tua, muda-mudi kayak gitu. Cuacanya soalnya cerah. Ini kita mau mampir dulu ke ini ya teman-teman ya, ke minimarket ya. Soalnya aku mau beli madu, terus mau belikan nenek ini apa itu buah bit. Buah bit. Oke, ayo. Ini supermarket langganan kita namanya Profi ya, kayak gitu. Selain Lidl kita beli di Profi ini. Kayak masuk. Ini kita sudah sampai di lorong sayur-sayuran ya. Kita mau cari ini buah bit dulu. Sepertinya nggak ada ya sayang ya buah bit ya. Ya. Ini ada, cuman sudah direbus ya. Dan nenek nggak mau kalau yang seperti ini. Nenek mintanya yang fresh. Ini ada jagung teman-teman ya. Jagung manis sudah direbus. Di sini harganya itu sekitar 30.000 teman-teman dua. Ya Allah, mahal ya. Di Indonesia jagung manis kalau nggak salah 5.000 atau 7.000 dapat dua besar. Jahe, 200 gram. Ini juga ada jahe harganya 38.000 teman-teman. Berapa gram? 200 ya. 200 gram. Mana jahenya ini ya nggak fresh, sudah layu. Jahe dari Cina ini. Kayak cari madu aja, buah bitnya sepertinya nggak ada. Ini aku lihat ikan-ikanan ya teman-teman ya. Ya gini nih ya, kalau wanita ke belanja niatnya beli apa tapi belinya apa kayak gitu ya. Niatnya beli madu tadi, tapi kemana-mana belanjanya kayak gitu. Ini tuh ikan herring ya teman-teman ya, marinasi ikan herring. Dan ini tuh orang Romania kalau olahan ikannya tuh seperti ini. Jadi ikannya tuh dimarinasi, kalau nggak dengan apa sih itu, vinegar itu apa sih, cuka, dengan cuka, kalau nggak gitu dengan minyak ya, minyak goreng kayak gitu. Terus dikasih garam kayak gitu. Dan biasanya kalau yang dimarinasi dengan cuka aku kurang suka, cuman kalau yang ini aku suka ya. Ini tuh jadi ikan herring itu semacam sejenis sarden kayak gitu, tapi beda ya kayak gitu. Dan ini tuh dimarinasi dengan minyak ya, minyak sayur, terus dikasih bawang bombay, terus dikasih ada cabenya. Ini yang bikin aku suka, soalnya ada cabenya kayak gitu. Terus ada bumbu-bumbu lain kayak lada hitam kayak gitu teman-teman, dan aku suka sekali dengan ini ya. Dan ini tuh
Teman-teman tahu tulangnya itu ini empuk sekali ya, kayak soft tulangnya kayak gitu, nggak keras kayak itu. Jadi nggak khawatir kita ketelan tulang kayak gitu ya. Makanya Mas Stefan juga suka ini ya, sayang ya. Even the bones are very Iya, soft. tulangnya lembut sekali kayak kayak sarden kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita beli ini dua, satu untuk nenek, ini satu untuk aku sama Mas Stefan. Ini harganya segini adalah 42.000 ya teman-teman ya. Isi 220 gram. Oke, sekarang kita cari ke tujuan pertama adalah madu ya, di mana ya? Aku nggak hafal kalau di sini, soalnya ini kan bukan, biasanya kita tuh di Profi tapi yang sebelah sana bukan sini. Di dekat rumah ini agak jauh dari rumah. Ini akhirnya kita menemukan lorongnya madu ya teman-teman ya. Oke, ini madu yang aku kepinginin adalah madu akasia ya. Ini ya, ini aku suka ini madu akasia. Terus ini juga ada madu dari teh, bunga teh. Ini teman-teman, ini tuh pohonnya ada di depan rumahku, pohon teh ini ya, kayak itu bunga. Nanti aku tunjukkan deh kalau dari rumah ya, kapan-kapan ya, di depan apartemen ada pohon ini, dan ini tuh bisa aku lihat dari jendela pohonnya. Cuman aku lebih suka ini yang madu akasia ya, rasanya lebih enak menurutku. See, they have different colors. Nah, warnanya beda kan. Ini agak buram ya, ini kayak bening kayak gitu. Yeah. Oke, ini aku mau beli yang ini aja, soalnya aku lebih suka yang ini. Ini juga lebih mahal yang akasia. Ini harganya segini 88.000, isi 400 gram. This one is darker, is polyflora, means from multiple flowers. Ini juga ada madu yang dari berbagai macam bunga gitu ya teman-teman. Bunga Ini berbeda. macam-macam. Oke, kita beli yang ini aja teman-teman ya, kesukaanku. Satu. Mbak sayang. Ini sama ikan, udah ya, kita bayar, nggak ada buah bitnya, kayak ini di sini, ya bayar. Ini di sini ada dijual makanan kucing sama anjing. Oke, ini kita sudah selesai belanja ya teman-teman ya, belanja kecil-kecilan tadi. Sekarang ini kita mau menuju ke park ya, ke taman yang seperti tadi aku janjikan ke teman-teman semua. Kita mau ke taman yang belum pernah kita kunjungin. Sudah sih aku sekali, cuman maksudnya belum pernah teman-teman lihat ya. Aku belum pernah ngevideo di situ ya. Ini adalah area kayak komplek, ini toko-toko teman-teman di sini ya. Mana sayang? Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di taman ya. Ini tamannya nggak seperti yang aku bayangkan ya. Tadi bayanganku tuh tamannya bakal banyak pohon-pohon besar gitu ya. Tapi ternyata tamannya itu lebih ke taman bermain anak ya teman-teman ya. Ini aku mau tunjukkan. Tuh, ini. Ini di sini ada taman bermain anak. Ini taman bermain anaknya besar sekali. Banyak sekali orang tua yang anterin anaknya mainan di sini ya. Mereka sepertinya senang sekali. Ini juga taman sayang. Di sini juga ternyata. Ini juga area taman. Ini teman-teman bisa lihat anak-anak main sepak bola ya di sebelah sana. Want to go play football? Ini lewat sini ya sayang ya. Lewat sini. Through this way. Ya, jadi lewat sini teman-teman, ternyata di sebelah sana ada tempat duduk. Aku pikir tadi tamannya cuman itu aja di depan ya. Jadi aku mikirnya nggak ada pohon. Kok nggak ada pohon-pohon? Sayang, aku tanya ke Mas Stefan gitu ya. Ternyata kata Mas Stefan, ini loh tamannya di sebelah sini banyak pohon. Oke, ayo. Wow, ini apa ya? Bukan, kayak itu, kayak ini loh. Bekas pohon dipotong. Ini di sini ada anak yang ini main sepak bola. Oke, ayo. Menyenangkan ya teman-teman, soalnya di sini ini apa? Banyak sekali pohon-pohon. Ini ada anak main sepak bola. Itu di sebelah sana, teman-teman bisa lihat ya. Di sebelah sana itu ada tempat duduk
Jadi kita bisa santai-santai di sana. Oke, ayo. Ini sepertinya aku mau duduk di sini, teman-teman. Ini ada kursi ya. Oke. Enak di sini. Hawanya bener-bener, waduh, sejuk. Enak sekali, ini belakang full pohon-pohon. Tuh. Ini aku mau tunjukkan ya. Nah, di sebelah sana sederet ini pokoknya tempat duduk ya, teman-teman ya. Sampai sana ini banyak sekali orang yang duduk-duduk. Nah, ini depan ini sudah jalan raya ya. Terus seberangnya itu komplek apartemen kita tinggal. Ini enak sekali untuk santai ya. Ya, ini sekitar berapa meter, sayang? Maybe 300. 300 ya, Dekat. katanya Mas Stefan sekitar 300 meter dari apartemen kita. Jadi enak, teman-teman. Di sini tuh enaknya yaitu tadi di tempat Mas Stefan tinggal ini ya. Jadi kayak di kota tapi banyak sekali pohon-pohon. Jadi hawanya itu masih fresh kayak gitu loh, teman-teman ya. Ini yang aku suka ya. Fresh air from all the trees. Iya. all the plants. Nih, teman-teman bisa lihat belakang. Wah, ini bener-bener bau rumput. Apalagi tadi pas waktu kita lihat di sana ada orang yang potong rumput, jadi malah bau rumput. You can grow kambing in it. Ya, katanya Mas Stefan bisa ini angon kambing, teman-teman, di sini ya. You have a lot of food here. Oh ya, ini jam berapa, sayang? It's 5:40 almost. Ya, sekarang ini teman-teman jam 5:30 ini ya, 5:30 sore, dan teman-teman bisa lihat mataharinya masih bersinar terang seperti ini ya, kayak gitu. Soalnya ini kalau musim semi itu semakin matahari tenggelamnya itu semakin malam ya. Ini kalau nggak salah sekitar jam 8 malam itu masih cerah ya, sayang ya. Will be more and more daylight Terus until June when it's the maximum. Will be light until almost 10. Kata Mas Stefan nanti sampai Juni seperti ini. Jadi nanti Juni itu jam 10 malam itu masih seperti ini, masih matahari masih bersinar cerah, terus malamnya itu lebih sedikit ya, sayang ya. Malam Will be smaller and will be the longest daylight. kata Mas Stefan lebih banyak ini hari siangnya kayak gini matahari ketimbang gelapnya ya, kayak gitu ya. Nanti Juni kayak gitu, teman-teman ya. Nanti aku mau tunjukkan ke teman-teman kalau Juni ya jam 10 malam di sini seperti apa. Oke, sepertinya ini kita mau santai-santai dulu. Aku udah tunjukkan ke teman-teman ya. Taman di sini seperti apa tuh, indah. Mas Stefan bilang di sini dulu waktu kecil ada untuk tempat main bola di sini. Banyak anak main sepak bola kayak gitu ya. Ini kita mau undur diri dulu ya, teman-teman ya. Soalnya kita mau santai-santai, terus habis ini kita juga mau ini sambang ke mamanya Mas Stefan kayak gitu ya. Kita akhirin di sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dengan video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya besok. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa.